Kibutsuji Muzan adalah iblis pertama dan iblis terkuat, serta pencipta dari semua iblis lainnya. Asal-usulnya sepertinya akan diceritakan sekarang, dan sangat berhubungan erat dengan upaya untuk mengatasi kelemahan fisiknya. Muzan lahir lebih dari 1000 tahun yang lalu dalam keadaan fisik yang sangat lemah dan sakit-sakitan. Dalam keputusasaan untuk menyelamatkan hidupnya, dokter yang merawatnya mencoba berbagai macam metode pengobatan. Salah satu metode tersebut adalah penggunaan bunga lili biru yang langka, sebuah bahan pengobatan tradisional yang dianggap memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Namun, hasil pengobatan ini tidak langsung terlihat, dan dalam kemarahannya, Muzan membunuh dokter tersebut. Sesaat setelah membunuh dokternya, Muzan merasakan perubahan yang drastis dalam tubuhnya. Ia menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Namun, perubahan ini juga mengubahnya menjadi iblis. Selain kekuatan barunya, ia juga mendapatkan kelemahan besar, yaitu ketidakmampuan untuk bertahan hidup di bawah sinar matahari. Sejak saat itu, Muzan memiliki satu tujuan, yaitu menemukan cara untuk mengatasi kelemahannya terhadap sinar matahari. Ia menghabiskan berabad-abad mencari bunga lili biru yang langka, yang ia percaya dapat memberikan kekuatan untuk berjalan di bawah sinar matahari tanpa terbakar. Selain itu, ia juga mencoba menciptakan iblis lain melalui darahnya, dengan harapan ada di antara mereka yang mampu mengatasi kelemahan tersebut dan memberikan petunjuk bagi Muzan untuk menemukan bunga lili biru. Keberadaan Muzan menjadi alasan utama pembentukan pemburu iblis, sebuah organisasi rahasia yang didedikasikan untuk melawan iblis dan melindungi manusia, yang dipimpin oleh Kagaya Ubuyashiki. Organisasi ini memiliki tujuan utama untuk menghancurkan Muzan dan semua iblis yang telah ia ciptakan. Pemburu iblis dilatih secara insentif dalam teknik pernapasan dan seni bertarung untuk melawan kekuatan luar biasa para iblis. Klan Ubuyashiki memiliki hubungan langsung dengan Muzan. Mereka dikutuk dengan penyakit yang sama yang menyebabkan kematian prematur bagi anggotanya, yang diyakini karena hubungan klan ini dengan Muzan di masa lalu. Kagaya Ubuyashiki, kepala klan dan pemimpin korps pemburu iblis, berusaha keras untuk menebus dosa leluhurnya dengan mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkan Muzan. Dalam pencariannya untuk mengatasi kelemahan terhadap sinar matahari, Muzan melakukan berbagai eksperimen, termasuk menciptakan iblis-iblis dengan berbagai kemampuan unik. Salah satu percobaannya yang paling menonjol adalah dengan keluarga Kamado Tanjiro, di mana ia mencoba untuk mengubah Nezuko menjadi iblis yang dapat bertahan di bawah sinar matahari. Sukses Nezuko dalam pencapaian ini membuat Muzan semakin terobsesi untuk mendapatkan darahnya, karena ia percaya bahwa darah Nezuko adalah kunci untuk menyelesaikan kelemahannya. Muzan digambarkan sebagai sosok yang cerdas, kejam, dan tidak kenal ampun. Dia adalah sosok yang sangat mengerikan, dan semua iblis lain tunduk padanya. Muzan menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi dan mengontrol iblis lain, memanfaatkan mereka untuk melaksanakan rencananya, dan menjaga kekuasaannya untuk tetap utuh. Untuk mewujudkan tujuannya, Muzan membentuk sebuah istana ruang tanpa batas yang tak seorang pun dapat memasukinya tanpa kehendaknya. Setiap anggota Kizuki yang terbunuh, Muzan akan mengumpulkan para Demon Moons untuk menekatkan kembali tujuannya. Kelompok elit iblis yang dikenal sebagai Kizuki atau Demon Moons yang terdiri dari dua kelompok utama, Upper Moons 6 bulan atas dan Lower Moons 6 bulan bawah. Lower Moons sendiri terdiri dari beberapa anggota dengan kekuatan yang sesuai dengan nomor urut yang ada pada mata mereka. Yang pertama, Enmu, kedua, Rokuro, ketiga, Wakuraba, keempat, Mukago, kelima, Rui, dan yang keenam, Kamanue. Sedangkan Upper Moon terdiri dari yang pertama, Kokushibo, yang kedua, Douma, yang ketiga, Akaza, keempat, Hantengu, kelima, Gyoko, dan yang terakhir, Gyutaro. Semakin kecil angkanya, semakin besar pula kekuatannya. Para Kizuki ini adalah iblis paling kuat setelah Muzan dan menerima darahnya langsung, yang membuat mereka sangat kuat dan setia padanya. Setiap anggota Kizuki memiliki tugas untuk mencari bunga lili biru dan membantu Muzan dalam misinya untuk mencari keabadian. Ada beberapa fakta menarik mengenai Upper dan Lower Moon. Yang pertama, seleksi berdasarkan kekuatan. Muzan memilih anggota Demon Moon berdasarkan kekuatan dan potensi mereka sebagai para iblis. Proses seleksi ini sangat kompetitif karena hanya iblis-iblis yang mampu menunjukkan kekuatan luar biasa yang dapat menjadi bagian dari kelompok ini. Muzan seringkali memberikan darahnya kepada manusia yang menunjukkan potensi besar atau kepada iblis yang sudah ada untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Yang kedua, penggunaan darah Muzan. Muzan menggunakan darahnya sendiri sebagai cara utama untuk menciptakan iblis. Darah ini tidak hanya mengubah manusia menjadi iblis, tetapi juga memperkuat iblis yang ada. Jumlah darah yang diberikan Muzan menentukan kekuatan iblis tersebut. Semakin banyak darah yang diberikan, semakin kuat iblis yang menerima darahnya. Namun, proses ini tidak tanpa resiko, karena jika darah Muzan terlalu banyak, bisa membuat tubuh penerima hancur jika mereka tidak cukup kuat untuk menahan transformasi. Yang ketiga, hierarki Kizuki. Setelah seleksi, Muzan mengorganisir Demon Moons ke dalam dua kelompok, Upper Moons dan Lower Moons. Upper Moons terdiri dari 6 iblis paling kuat yang secara signifikan lebih kuat daripada Lower Moons. Mereka bertindak sebagai tangan kanan Muzan dan melaksanakan misi-misi penting. Lower Moons juga terdiri dari 6 iblis, tetapi mereka berada di tingkat kekuatan yang lebih rendah dibandingkan Upper Moons. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Muzan mempertahankan kontrol penuh atas Demon Moons melalui kemampuan telepati dan manipulasi. Ia dapat berkomunikasi dengan mereka dari jarak jauh, memberikan perintah, atau bahkan menghukum mereka jika tidak memenuhi harapannya. Kemampuan ini memungkinkan Muzan untuk mengawasi operasi mereka secara langsung dan memastikan bahwa mereka setia dan efektif terhadap misi yang diberikan. Yang kelima, penggantian dan penghapusan. Muzan tidak ragu untuk menghapus anggota Demon Moons yang dianggap tidak efektif atau gagal memenuhi harapan. Yang keenam, misi dan tujuan. Para Demon Moons, terutama Upper Moons, diberi tugas penting oleh Muzan. Misi-misi ini seringkali berfokus pada pengeliminasian pemburu iblis yang kuat, mengumpulkan informasi, dan mencari bunga lili biru yang bisa memberikan Muzan kekebalan terhadap sinar matahari. Karena kekuatan mereka yang luar biasa, Upper Moons jarang gagal dalam memburu para pemburu iblis dan mereka ditakuti oleh para pemburu iblis. Yang ketujuh, hubungan dengan Muzan. Upper Moons memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Muzan dibandingkan dengan Lower Moons. Mereka seringkali memiliki audiensi langsung dengan Muzan, di mana mereka menerima instruksi atau pelaporan kemajuan. Muzan dengan kemampuan telepatinya dapat memantau pikiran dan tindakan mereka, memastikan bahwa mereka tetap setia. Rasa takut yang luar biasa terhadap Muzan membuat para iblis ini sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedelapan, pengaruh dan motivasi. Untuk menjaga kesetiaan, Muzan menggunakan kombinasi rasa takut dan janji kekuatan. Para iblis dalam Demon Moons dijanjikan kekuatan yang lebih besar dan keabadian, sementara mereka yang gagal atau berkhianat akan dihukum mati. Sistem ini menciptakan atmosfer kompetitif dan ketegangan di antara anggota Demon Moons, mendorong mereka untuk terus berusaha menjadi lebih kuat dan memenuhi harapan Muzan. Yang kesembilan, penurunan dan eliminasi Lower Moons. Dalam ceritanya, Muzan akhirnya merasa kecewa dengan kinerja Lower Moons dan dalam sebuah pertemuan memutuskan untuk mengeliminasi mereka. Muzan merasa bahwa mereka tidak lagi memenuhi standar kekuatan yang diperlukan dan memutuskan untuk membubarkan kelompok tersebut. Menyisakan hanya Lower Moon 1, Enmu, yang kemudian diberikan tugas khusus untuk membuktikan dirinya. Yang terakhir, fokus pada Upper Moons. Setelah mengeliminasi Lower Moons, fokus utama Muzan beralih ke Upper Moons yang dianggap sebagai kekuatan utama dalam melawan korps pemburu iblis. Upper Moons menjadi lebih banyak digerakkan oleh Muzan dengan peran mereka yang semakin signifikan dalam upaya-upaya terakhir Muzan untuk mencapai tujuannya. Itulah beberapa fakta menarik antara Muzan dan Demon Moons. Setiap anggota Demon Moons memiliki kekuatan unik yang berasal dari transformasi iblis mereka dan tambahan darah dari Muzan. Mereka seringkali memiliki teknik darah iblis atau Blood Demon Art yang khas, yang memberikan mereka kemampuan spesifik seperti manipulasi ruang, ilusi, atau kekuatan fisik luar biasa. Upper Moons dianggap sebagai iblis paling kuat setelah Muzan. Masing-masing memiliki sejarah panjang dalam melayani Muzan dan telah menerima darahnya dalam jumlah besar, membuat mereka hampir tak terkalahkan. Meskipun Lower Moons lebih lemah dibandingkan Upper Moons, mereka tetap jauh lebih kuat dibandingkan iblis biasa. Mereka sering ditugaskan dalam misi-misi pengintaian atau untuk menghabisi pemburu iblis yang dianggap kurang signifikan. Kekuatan dan pengaruh Muzan terhadap Demon Moons menunjukkan betapa dominannya dia dalam dunia iblis. Dengan mengendalikan para iblis yang kuat, Muzan tidak hanya ingin mengamankan posisinya sebagai penguasa, tetapi juga memastikan bahwa ancaman terhadapnya dapat diatasi dengan efisien. Namun, kesetiaan para Demon Moons bukan hanya karena kekaguman, melainkan lebih
karena ketakutan akan kekuatannya yang mutlak dan kebrutalannya dalam menghukum pengkhianatan. Muzan memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai iblis. Ia dapat mengubah bentuk fisiknya, memperpanjang hidupnya, serta memiliki kemampuan regenerasi yang hampir tak terbatas. Muzan juga bisa memanipulasi darahnya sendiri untuk membunuh, mengubah manusia menjadi iblis, atau bahkan mengendalikan iblis yang ia ciptakan. Kemampuan ini memberinya kendali penuh atas para iblis dan memastikan kesetiaan mereka, karena ia bisa membunuh mereka kapan saja jika mereka mengkhianatinya. Selain kekuatan fisik dan kemampuan regenerasi, Muzan juga memiliki kekuatan mental yang hebat. Ia sangat cerdas dan manipulatif, seringkali menggunakan tipu daya dan strategi untuk mencapai tujuannya. Muzan sangat takut pada kematian dan sangat berhati-hati dalam menghindari pertempuran langsung, terutama karena kelemahannya terhadap sinar matahari. Sebagai pemimpin para iblis, Muzan memerintahkan dan menuntut kepatuhan mutlak. Ia tidak segan-segan menghukum kegagalan atau pengkhianatan dengan kematian. Namun, ia juga menggunakan janji kekuasaan dan kekuatan sebagai insentif untuk memastikan para pengikutnya bekerja keras untuknya. Muzan memanfaatkan rasa takut dan ketamakan untuk menjaga para iblis tetap di bawah kendalinya. Meskipun berkuasa dan ditakuti, Muzan tetap merasa tidak aman karena kelemahannya terhadap sinar matahari. Ini mendorong obsesinya untuk menemukan cara untuk mengatasi kelemahan ini, baik melalui bunga lili biru atau menemukan iblis yang bisa bertahan jika terkena sinar matahari. Kisah Muzan menjadi benang merah yang menghubungkan berbagai peristiwa dalam Kimetsu no Yaiba, termasuk pertempuran antara iblis dan pemburu iblis. Peran dan kehadirannya sebagai ancaman utama untuk memberikan dorongan pada karakter-karakter lain. Pemburu iblis dari berbagai tingkatan dan pangkat bekerja sama untuk menghadapi ancaman terbesar mereka. Muzan menunjukkan kekuatan penuhnya, termasuk kemampuan untuk bermutasi dan mengadaptasi tubuhnya agar semakin kuat. Karakter Muzan menunjukkan bagaimana rasa takut terhadap kematian dan keinginan untuk kekuasaan absolut bisa menghancurkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga dunia di sekitarnya.